ya. Baik. Bismillah, kita lanjutkan lagi untuk bahasan yang kedua ya. Saya biar ditemani lagi, ganti Mas Falur Rosi. Oh, ini kayak di Timur Tengah nih. Banyak buah-buahan ya. Oke, Mas Khairul Bilal ini belakangnya apa nih? Sang Buddha ya. Lagi di mana nih? Oke. Ya. Ini ada ruangan bagus nih Mas Rashendra, cuma ada orangnya jadi kurang ini gitu ya. Oke. Saya ambil Mas Raffi Maulana. Oke. Iya. Anang kabeh iki. Sing wedok ndi? Tambah wedok siji, Mbak Nadia ya, boleh ya. Baik. Ada suara sinten ini. Oke, sudah off. Ya. Silakan volumenya yang masih ini, voice-nya masih hidup dimatiin yang agak noise ya. Ini Mas Muhammad. Oke, sudah. Ya, Mbak Regia speakernya menarik. Oke. Baik, bismillah. Tadi nyampe mana teman-teman sekalian? Mau cerita apa tadi ya? Doa masuk kubur, Bu. Pak. Oh ya, ya, masuk kubur ya. Masuk kubur, karena dia belum hafal. Gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya tulis di chat itu ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Ya ahlal kubur. Minal muslimin wal muslimat. Ya, innal insyaallah bikum lahikun. Hikun ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya halal ya, ahlal sebenarnya, ahlal kubur. Innal muslimin wal muslimat, innal insyaallah bikum lahikun. Wahai kaum muslimin muslimat yang ada di alam kubur ya, innal insyaallah bikum lahikun. Insyaallah nanti kita akan ketemu, karena setiap kita pasti akan meninggal dunia. Nah, itulah doa kenapa kemudian ketika kita ada di kubur begitu. Ya, sekarang dan itu baik. Nah, ini termasuk tip untuk misalnya nanti Mas Paul Roshi, Mas Raffi ya, Mbak Regia ya. Jadi sebagai istri jenengan kalau mau ditawarin rumah Mbak Nadia, Mas, rumah pinginnya dekat dua hal. Satu dekat kuburan atau dekat masjid. Nah, gitu Mas Haidar bilang. Nah, kalau dekat dengan Sang Buddha Gautama ya ya dekat masjid atau dekat kuburan. Nabi Musa itu begitu, ya memilih yang dekat kuburan. Kenapa? Karena kalau mau maksiat ingat kubur, ingat mati. Nah, kalau dekat masjid aman. Ya, minimal kalau mau curi kita enggak jadi karena pencurinya lari cari ini nyuri kotak amal masjid lebih besar. Dan kena-menen lah ya. Oh, nyuri kotak amal itu loh. Sekarang di masjid kami itu pakai ini besi ya yang dipaku langsung dengan beton ya. Karena kotak amalnya itu diambil, kotak amal diambil ya teman. Oke, itu sisi lain ya. Jadi kalau kita melalui kubur ya, dianjurkan untuk berdoa itu tadi. Nah, sekarang kita masuk ya kepada teman kita. Kok teman? Ya jin setan itu kan lebih banyak jadi teman ya, sering kali tanpa sadar gitu. Ya mudah-mudahan jadi musuh kita. Lahum adulum mungkin. Jadi setan itu musuh bebuyutan kita. Dia dari awal itu sudah bersumpah. La'uwiyannahum illa ibadakas shalihin. Tidak apa-apa wahai Allah, engkau ciptakan aku
selama-lamanya menjadi keraknya neraka, lawiyanahu ila ibadaka. Tapi aku akan menggelincirkan, menggoda dan mencari teman sebanyak-banyaknya dari Bani Adam. Sampai nanti itu. Ila ibadah hal tauhid. Wali hamba-hamba yang saleh yang ikhlas. Nah, setan dan malaikat ini atau jin ya terbuat dari cahaya. Malaikat selalu tunduk, sedangkan jin ada yang kafir, ada yang kemudian patuh ya. Kalau kemudian setan itu udah pasti. Di dalam Al-Quran seringkali bahasanya itu setan itu sudah menjadi jin yang membangkang. Jin yang membangkang. Di beberapa ayat kita bisa lihat demikian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan manusia kita semua ini ya kecuali tadi untuk menyembah Allah. Jin dan manusia itu sesungguhnya untuk menyembah Allah. Kita yang sering lalu justru berbalik untuk melakukan hal-hal yang memperturutkan nafsu. Oke. Ya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikah rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Ya, jadi malaikat ini yang kemudian Allah turunkan ya, untuk apa? Berbagai urusan sebenarnya kan kita manusia. Tanaman, hewan itu diciptakan sebelum kita manusia turun ke muka bumi. Mas Khairul Bilal, maaf, terdengar suara berisik nggak dari luar saya? Enggak ya. Nah, samping kanan kiri saya ada tukang lagi bekerja. Lalu ya berdasarkan ayat ini memang uli ajnihah itu sayap, masna wasulasa waruba ya, yang kemudian dia mengepakkan sayapnya. Seringkali kemudian kita mengilustrasikan malaikat itu sebagaimana malaikat Jibril ketika mengajak Rasulullah Isra Mi'raj itu ada sayapnya gitu, ya. Ini dari ayat ini secara tekstualnya begitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau saya ditanya tentu jawaban kita adalah wallahu a'lam bishawab. Allah yang paling lebih tahu tentang ciptaan yang gaib itu. Allah menambahkan kepada ciptaannya karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini malaikat. Jadi kalau kemudian kita bisa melihat dari ayat ini, betapa kemudian kita ini mestinya sangat bersyukur karena Allah ciptakan dengan kesempurnaan yang ada. Kesempurnaan yang seperti apa? Gitu. Kesempurnaan yang kemudian membawa kepada satu bentuk kehidupan yang nyaman. Ya, yang nyamannya seperti apa? Ya seperti yang sekarang kita jalani. Itu kita tahu tentang dunia ini, ya diciptakan kita punya mata, punya telinga, bisa mendengar. Saya di sini di Semarang, teman-teman ada yang di Kendal, ada yang di Demak, bisa mengerti secara online. Ya. Karena kita punya pendengaran yang baik, Allah kasih kita izin punya bisa melihat. Dan itu Allah turunkan malaikat untuk membantu kita. Luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikah. Ya. Di neraka itu ya Allah menciptakan bahan bakarnya itu dari manusia dan penjaganya adalah para malaikat. 'Alaiha malaikah ghiladun syidad la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka itu ya diperintahkan Allah tanpa ada maksiat. La ya'sunallah, tidak mendurhakai Allah, menjalankan apa yang diperintahkan. Nah, kita loh coba ya tadi itu. Mbak Nur Rahmaduna. Allah perintahkan kita sholat tepat waktu. Gimana sholat kita? Allah perintahkan kita berbagi. Coba yang hadir di sinilah insya Allah orang yang berpunya. Ya, minimal bisa kuliah itu orang yang elit. Tidak setiap kita bisa kuliah. Ya Mas Iksan bisa mengganti slide ya, backgroundnya dengan begitu cakepnya Mas Ilham. Ya Mbak Rahmalivina, Naimada. Nah, kalau kemudian kita diberikan Allah anugerah itu, masa sih kita tidak mau berbagi? Mas Rizkiawan ya, yang kumisnya selalu menawan ya, rambutnya ya
mempesona gitu. Nah, ini kan kebersyukuran itu dipakai ya Mas Adam ya, saingannya Mas Rizyawan Mas Adam ya, studio studio. Itu kan hal-hal yang mestinya kita syukuri. Berarti jenengan juga begitu, Pak? Iya pastilah. Saya dengan bersyukur bagaimana? Ya jangan sampai merasa lelah dan letih untuk menebarkan keilmuan dan memberikan inspirasi dan memotivasi bagi teman-teman sekalian gitu. Dan motivasi ini masuk ke dalam diri saya sendiri. Teman-teman sekarang, ayo S1, saya ada S4, ayo. Ya, sekarang ini kita berjuang untuk menuju Bismillah guru besar yang semoga itu menjadi satu bentuk tadi itu fastabiqul khairat, meniti kebaikan-kebaikan itu. Sehingga khairun nas amfaulin nas tadi itu lebih bisa diraih gitu. Jadi teman-teman sekalian, kenapa kemudian sekarang kita juga masih selalu berjuang itu karena kita tidak merasa di zona aman gitu. Ya. Kita sudah punya gaji misalnya ya, atau kemudian punya pendapatan dari jualan itu sudah 5 juta, ya udah kita naikkan gitu. Bukan untuk kita nikmati sendiri. Maka kenapa kemudian para malaikat itu suka ya, dan malaikat itu setiap fajar, tadi saya katakan teman-teman, tanpa kemudian mendiskriminasikan siapapun termasuk saya, kalau bisa usahakan, karena kita sudah kuliah di PAI, usahakan tiap hari itu, mau head mau tidak, datang bulan atau tidak, usahakan bangun sebelum subuh. Kalau mau sukses, salah satu kuncinya buka itu pintu taubat. Mas Heru Bilal ya, bukan. Buka sapa pintunya langit. Yang zilu tabaraka wa ta'ala ila samai dunia. Setiap malam Allah turun secara langsung dengan rahmatnya ila samai dunia. Lalu apa? Memberikan janji 3 itu. Allahumma ya Allah, mayyad'uni fastajibu. Siapa yang meminta kepada aku kasih. Mayyastaghfiruni fastaghfirullah. Siapa minta ampun, aku kasih ampun. Mayas'alni fa'atuhu. Siapa yang meminta kepada aku, meminta berdoa, ijabah, maka aku akan ijabah dan kasih harapan. Ya. Maka Mas Rashid, ya Mbak Mila, semalas apapun, udahlah bangkit. 2 rakaat minimal. Nah, Pak Ustadz, kita mah lagi datang bulan nih gimana? Enggak apa-apa, bangun, cuci muka. Lalu ya udah duduk tuh di atas karpet, pegang tasbih. Ya, Mbak Nadia kalau perempuan boleh nggak datang bulan berwirid? Gimana, Pak? Kalau lagi datang bulan, nggak sholat kan, nggak boleh. Tapi wiridan boleh nggak berzikir? Nggak boleh kelihatannya. Nggak boleh. Jadi kalau lagi datang bulan, subhanallah, Boleh. walhamdulillah, wala Boleh, ilaha Pak. illallah. Nah, boleh kan? Membaca, iya. Iya, boleh. Hafal. Lalu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah. Banyak teman-teman saya yang terlelap tidur sekarang. Saya alhamdulillah bersyukur, saya mau garap nih PR-PR, mau menulis macam-macam tugas dan sebagainya. Karena saya sebagai pembelajar, tolong bantu saya, tolong ayah saya, tolong adik saya. Ya kan begitu. Ya, Mbak Regia Naomi juga begitu kan. Jangan sampai kemudian karena subuh tidak sholat, bablas. Nah, disitulah kemudian malaikat itu turun. Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, kasih orang-orang yang bakhil, mumsik, apa kerusakan. Lalu wa'ati mufiqhan, dan kasih ya Allah sahabat-sahabat semua ini yang selalu berbagi ya, dia habis subuh atau sebelum subuh sudah share di Instagram, share di Twitter atau share di Facebooknya, atau bahkan kemudian forward ya di Facebook, WA-nya ya, WhatsApp-nya, hal-hal yang kemudian memotivasi dan sebagainya, itu termasuk orang-orang yang dermawan. Lalu apa malaikat itu doanya? Ya arti itu tadi mufiqan khalfan, orang-orang yang berbagi, maka Allah kasih perintah kepada malaikat untuk diganti. Itu ya. Baik. Nah, disinilah teman-teman sekalian, kalau kemudian kita lihat terakhir nih sebelum lalu kita tutup ya, syukur-syukur nanti bisa ada diskusi sebentar. Saya sharekan di slide ya. Ini belum muncul ya. Oke.
Jadi tanda perilaku kita beriman kepada Allah in the last PPT for this discussion about the angel or malaikat Allah, bertindak hati-hati dalam perilaku. Mas Raffi nanti kalau jadi hakim, ya hati-hati. Mas Falroshi kalau misalnya nanti dari pengusaha atau kemudian ya apa namanya Mbak Nadia jadi pengusaha, jadi notaris, jadi pengacara, Mbak Mas Rifat, ya Mas Tiga, itu teman-teman semuanya ya yang hadir, karena kita percaya dengan malaikat itu mengawasi kita, memiliki kepedulian sosial dalam hidup, ya perilaku yang ditampilkan mampu menjadi suri tauladan. Saya kemarin melihat itu wawancaranya bosnya Bis Haryanto, ya yang kalau teman-teman ke Kudus itu ya Lingkar Timur itu kan tempat mangkalnya Bis Haryanto, betapa beliau mengisahkan gitu ya jerih payah dari mulai merintis Haryanto dari bis 5 menjadi sekarang 300. Kalau maghrib teman-teman kalau di Pantura itu dari timur ya melewatin Semarang, wah Haryanto semua itu ya, dan di tempat-tempat lain. Apa yang menjadi menarik saya dari perbincangan itu menyimak ya, beliau mengatakan bahwa kami ya siap, kami dulu nggak punya apa-apa, kalaupun kemudian Allah ambil lagi ya kami siap. Tapi kami ingin di dalam proses ini, dan yang menjadi menarik teman-teman sekalian, keuntungan yang dari Haryanto itu diantaranya adalah setiap waktu itu membangun masjid, membangunkan bangunan anak-anak yatim piatu. Oh, itu saya yakin pasti akan lebih untung lagi. Simbah saya itu ceritanya dulu penjual ini juragan sapi. Ketika beliau membangunkan masjid, itu sapinya menurut Yang Putri laris manis. Dan tidak hanya berhenti di situ, untungnya itu berlipat-lipat. Seakan kayak begini, Allah turun, hei Ismail itu simbah saya, engkau telah membangunkan rumahku di bumiku, ya, maka engkau jualan sapi, aku lariskan, dan para pembelinya, aku minta dia melipat gandakan keuntungan yang kau terima, supaya engkau lebih membaikkan untuk rumahku yang sedang kau bangun. Keren. Ini keyakinan kita terhadap yang lain. Seringkali kita terjebak bahwa rezeki itu ya gaji. Dari ikhtiar kita, padahal rezeki itu banyak. Termasuk tentu kesehatan kita, ilmu kita, keberkahan karena kita mahabbah terhadap para dosen, para guru kita, para kiai, para ustaz, orang tua kita, saudara kita, orang-orang tak mampu, orang-orang yang tak ayah beribu. Itu kemudian kita hormati, maka Allah turunkan para penghuni langit untuk menghormati kita. Dan apa yang dikatakan oleh tadi itu bosnya Haryanto, ya, dia tidur sebagaimana karyawan, sopir-sopir dan lainnya tidur juga. Dan dia mengatakan, saya hanya tiap langkah saya memberikan makna. Apa gunanya hidup kalau tak memberikan makna dalam setiap ruang waktu kita bergerak? Keren. Bosnya bis mengatakan yang demikian. Waalaikumsalam, Bu, Mi. Ya. Apalagi kita lah, bismillah ya. Jadi perilaku ini ditampilkan menjadi teladan bagi sesama kita. Minimal kalau teman-teman adalah mahasiswa, mahasiswi ya di Universitas Islam Sultan Agung sebagai generasi khairul ummah, tampilkan ya cerita dan kemanfaatan itu. Tampilan pesona yang baik, senyumnya lalu indah ya. Tidak brutalan, tidak suka yang emosi ada, tapi mampu kita lebih kontrol ekspresi-ekspresi yang menyejukkan. Itulah ya, bismillah. Sama-sama. Nah, selalu berusaha memperbaiki diri. Tadi kalau ada orang-orang yang taubat, ya misalnya Mas Ridwan taubat, saya Pak untuk membaca, dulu saya malas. Udah kelihatan ke orang-orang yang taubat. Malas Pak, saya taubat dulu dari sekarang habis untuk medsos saja misalnya, yang tak bermakna. Ya sekarang saya ingin menjadi orang yang lebih bermakna dan lebih bijak dengan medsos gitu ya, dan seterusnya ini sampai akhir teman-teman sekalian. Nanti insya Allah PPT-nya sebelum puas ya saya kasihkan, tidak harus mencatat, tapi kalau mau dicatat dalam setiap kuliah kita ya baik sekali. Ini tidak saya lanjutkan supaya ada 5-10 menit ini kita berdialog sebelum kita tutup. Silahkan. Masih ada beberapa sih, cuma nggak bijak nanti kalau saya tuntaskan. Silahkan, masih ada kita ruang berdiskusi ya. Mangga silakan. Ya. Oh, Mas Ihsan. Bulangnya di mana? Bulang. Silakan.
Izin bertanya, Pak. Iya, kita izinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani. Hmm. Mau bertanya, Pak. Mau jawab. Silakan, Sob, Mas Gani. Iya, Pak. Ya. Kalau misalnya ini, Pak, kan ada orang yang tabrakan gitu, Pak. Itu kan termasuk rencana Allah atau takdir Allah. Dan terus kita sebagai manusia apa membantunya? Kan itu kan rencana Allah. Kalau kita misalnya membantunya, itu kan kita kayak pengen menggagalkan rencana Allah gitu, Pak. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi Padahal kan, iya Ah. Pak. Padahal kan kadang kan kita kan tidak tahu kapan takdir mati atau hidup. Contohnya kayak kejadian kemarin, artis Vanessa Angel sama suaminya itu kan kenal meninggal sampai dunia. Mas Gani kenal sama Mbak Vanessa? Enggak, Pak. Cuma enggak. lihat di TV, Pak. Oh iya, tapi kira pernah kenalan. Itu kan tabrakan ya, Pak. Nah, padahal kan posisinya itu kan si supir juga main HP. Nah, saya tuh malah nabrak. Nah, itu kan aslinya kan pengen untuk namanya dibantu secara cepat, tapi Allah menggagalkan karena takdirnya sudah meninggal pada saat itu juga. Padahal sang supir sendiri yang duduknya di depan tidak meninggal. Nah, bagaimana itu, Pak? Antara dengan kodo dan kodar atau usaha untuk menyelamatkan kehidupan manusia, nyawa manusia itu tersebut. Terima kasih, Pak. Iya, alhamdulillah, luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekalian Mbak Putri. Ya. Baik, Pak. Izin bertanya, Pak. Izin menjawab. Saat halangan, boleh berwudu dalam rangka bersuci enggak, Pak? Sama saat kita halangan, yang diperbolehkan itu memegang mushaf Al-Quran atau membaca isi dari ayat Al-Quran. Terima kasih. Qurannya terjemah enggak, Mbak Cindy? Tidak, Arab, Pak. Arab, gundul ya? Bukan. Oke, ya, baik. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga. Pertanyaannya menarik dan tidak mudah untuk dijawab, tapi mari kita diskusikan bersama ya. Ada takdir Allah yang itu sudah pasti terjadi dan ada takdir Allah yang kemudian masih menggantung. Nanti bahasan itu ada di wilayah bahasan terakhir ya tentang takdir. Secara prinsip saya ingin kita diskusi dan mengemukakan secara singkat karena sudah ditanyakan oleh Mas Gani. Kira-kira Mas Gani tahu nggak Allah akan mengambil nyawa Mas Gani pada usia berapa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Inginnya pada usia berapa? Inginnya setelah saya sukses bisa membahagiakan orang tua dan keluarga. Itu setelah nikah atau belum? Insya Allah setelah nikah aja. Setelah nikah, oke. Let's see at 60 ya, misalnya usia 60, 3 tahun ya, sesuai dengan Rasulullah. Misalnya, oke. Tapi kemudian di dalam proses itu, Mas Gani ya, membantu orang tua, menyekolahkan adik-adiknya, membangunkan masjid, membantu anak-anak yatim, itu hampir separuh atau sepertiga dari kekayaan Mas Gani terdistribusikan di sana. Oke. Allah sesungguhnya akan mengambil usia jenengan di usia 63. Tapi karena kemudian Allah juga menjanjikan siapa yang kemudian berbagi, berbuat baik, man arada ayatullah umurahu ya warisku falyasir rahimah. Mensabdakan begitu Rasulullah, siapa yang ingin panjang usia, berkah usianya, maka bangun silaturahmi dengan berbagi tadi. Lalu Allah panjangkan, mengubah dari takdir Mas Gani yang sesungguhnya hanya usia 63 dipanjangkan sampai usia 67. Apakah di situ ada pengubahan takdir? Ada. Allah mengubah takdir itu. Karena sabab kebaikan. Walaupun di Lauhul Mahfuz sudah disebutkan awal Mas Gani akan meninggal usia 63. Tapi lalu Allah panjangkan karena ada tadi mu'alak amal-amal yang tergantung. Contoh lagi, Mas Fal Rashid tadi disebutkan Mas Gani.
Andai kan kemudian itu memang Allah kehendaki dia terjatuh, mati. Tapi karena kebaikan Mas Khairul Bilal menolongnya, nggak jadi mati. Takdir Allah, Mas Falrasi jatuh mati waktu merokok, rokoknya yang mati. Ya, itu nggak kita nggak boleh bahas rokok ya. Itu maka takdir itu menjadi berubah. Dan itu pernah terjadi di masa para anbiya. Jadi salah satunya kalau tidak salah di zaman Nabi Ibrahim atau Nabi Sulaiman itu Al-Kisah, ada seorang lelaki yang salah manten. Oleh Allah sudah diperintahkan malaikat, engkau ambil nyawanya saat dia malam pertama. Keren kan? Tapi yang terjadi malam itu, suami ini setelah kemudian beristri, bilang sama istrinya, Dek, saya akan hibahkan harta saya separuhnya untuk jalan kebaikan. Kamu setuju? Setuju. Di saat itu Allah perintahkan, tahan nyawanya itu. Sang lelaki yang sudah berbuat baik. Dan Nabi itu ketika sudah dikabari oleh malaikat bahwa laki-laki itu akan meninggal, tanya lagi keesokan harinya, bahkan kemudian ganti tahun. Tanya pada malaikat, malaikat engkau bilang dulu lelaki pemantin itu akan meninggal, kenapa dia sekarang masih hidup, bahkan sekarang dia sudah punya anak dan selanjutnya. Ya Nabi Allah, di malam itu memang aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya. Tapi di malam itu sebelum aku cabut, dia sudah meniatkan dan memberikan separuh hartanya untuk jalan kebaikan. Allah tahan, perintahkan untuk mengubah nasib. Jadi apa yang kemudian kita lakukan adalah lakukan apa yang bisa kita lakukan. Persoalan itu menggagalkan apa yang ditakdirkan Allah. Takdir Allah itu termasuk ada di dalam kebaikan kita. Gitu, ya. Jadi di dalam kehidupan ini apa yang kemudian bisa kita lakukan? Alladzina amanu wa amilus sholihat. Imani itu takdir Allah dan imani juga bahwa takdir Allah juga bisa berubah dengan amal soleh kita. Gitu ya, Mas Gani. Jadi kita bukan menggagalkan, tetapi membuat tali ulur. Dan nyun sewu. Ini untuk kita sendiri ya, jangan sampai terbuka, walaupun ini lewat YouTube nanti. Enggak, maksudnya begini. Bahkan ruh tercabut itu bisa negosiasi. Jenengan pernah ketemu dengan orang-orang yang soleh, yang lalu menyatakan bahwa tolong jangan cabut dulu nyawaku, tunggu anak-anakku pada datang. Dan saya menyaksikan itu di ibu saya. Ibu mertua ketika kemudian masih ada anaknya, putranya yang masih ada di negeri luar seberang, belum datang. Saya sudah menyaksikan kayak ruh itu sudah ada di, kalau ruh itu ya Mas Gani ya, itu dari bawah itu Mbak Cindy, dari kaki. Jadi kalau mencoba untuk memahami ruh itu mau dicabut, jangan dari kepala, karena mata itu yang terakhir. Jadi dari bawah ya, telapak kaki naik ke lutut, ke pusar, sampai kemudian ke tenggorokan. Tenggorokan, yakni ada batasan terakhir untuk ruh itu keluar. Dan saya menyaksikan itu. Saya kira itu sudah mulai dingin dari kaki, naik. Ibu itu kemudian, sehingga saya masih seminggu kemudian baru meninggal karena menunggu putranya yang pertama dari Malaysia. Dan banyak orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang kemudian seakan bernegosiasi. Bahkan kita diperlihatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat sakaratul maut itu juga Jibril tertahan di langit, nggak mau turun. Sampai Rasulullah mengatakan, jangan cabut dulu saya ingin tahu bagaimana nasib umatku, bagaimana Jibril bertanya kepada Allah, bagaimana nasib umatku, ummati. Dan Jibril tidak akan rela ketika kemudian melihat kekasih Allah tersakiti. Dan itu menjadi doanya Rasul. Sakaratul maut yang kemudian kita nanti semua akan alami, itu tidak sesakit karena Rasulullah telah menanggung itu. Dan itu yang disadarkan oleh Rasulullah, sakit. Jibril sampai kemudian menyatakan bolak-balik itu 3 kali naik turun ke langit, menanyakan kepada Allah, wahai umatku, wahai Nabi Muhammad, umatmu tidak akan diazab oleh Allah. Wahum yastaghfirun, itu ada di ayat Al-Quran. Selama mereka mau beristighfar kepada Allah. Keren. Sampai kemudian terakhir, bagaimana lalu nanti seperti ini dan itu. Engkau bukanlah Tuhan. Serahkan kepada Allah. Umatmu akan dijaga oleh Allah. Ya, nah, karena Rasulullah sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, tetapi Islam makin berkembang sekarang. Gitu ya. Nah, itu takdir juga bagian dari Allah. Bagaimana lalu secara fikih ya Mbak Cindy, terakhir nih ya, juga sampai melebihi 40. Satu ya, keharaman bagi perempuan itu
membaca Al-Quran kalau sedang datang bulan. Bagaimana dengan membaca dalam batin? Tidak apa-apa. Makanya kalau lagi baca Al-Quran, khususnya bagi yang sedang menghafalkan itu dalam batin. Memang ada beberapa para kiai yang membolehkan yang sedang menghafal itu selama tidak memegang Al-Quran, melisankan tidak apa-apa. Tapi kalau mau hati-hati, cukup fil qalbi membaca Al-Qurannya. Makanya biasanya laki-laki itu lebih cepat hafalan Qurannya. Karena biasanya kan tidak tertunda oleh datang bulan, kan begitu. Lalu yang kedua, ketika memang harus memegang Quran, orang yang sedang datang bulan atau misalnya Mas Raffi ya, Mas Iksan lagi batal, boleh membaca, memegang Quran, tapi yang terjemah. Kalau la yamassuhu illal mutahharun itu Al-Quran yang tadi, yang Al-Quran yang mushaf bukan yang terjemah. Itu kalau kita batal wudhu, jangan pegang Al-Qurannya, tapi kalau terjemahnya boleh. Ya, bagaimana kalau lagi ikhtilam, mimpi basah, ya junub begitu. Ya nggak usah pegang Al-Quran, segera aja gitu, mandi kalau mau. Itu kalau terpaksa sekali harus membaca datang bulan atau junub di dalam batin. Kalau wirid boleh, nggak boleh, la haula wala quwata illa billah. Termasuk berdoa boleh. Ayat-ayat Al-Quran yang itu diniatkan menjadi kebiasaan doa itu bukan larangan saat kita datang bulan. Contohnya misalnya Mbak Sini, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu boleh. La haula wala quwata illa billah itu ayat Quran enggak? Ayat Al-Quran. Tapi karena kita niatkan menjadi wirid enggak ada masalah. Gitu ya. Nah, itu beberapa larangannya, enggak perlu kemudian sholat, pasti puasa enggak, yang bisa banyak dilakukan